warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Hari ini kita kembali lagi dalam pembelajaran animasi 2 dimensi dan 3 dimensi. Hari ini kita masuk ke bab 2, yaitu mengenai elemen karakter dan gambar digital. Oke, tak perlu berlama-lama, langsung saja kita belajar. Sebelum kita mulai belajar, Ibu ingin kalian mengisi daftar hadirnya dulu di kolom komentar. Tulis nama lengkap kalian ya. Setelah proses riset dan pengumpulan data selesai, maka langkah selanjutnya masuk ke dalam stage yang lebih tinggi, yaitu praproduksi. Di mana pada tingkat ini seorang animator dan seluruh kru bekerja untuk mendesain, merancang, dan menentukan standar warna yang sesuai pada sebuah karakter, prop, set, dan lokasi yang digunakan. Jika pada tahap tersebut telah disepakati bersama, dilanjutkan dengan pembuatan storyboard, guna memvisualisasikan adegan dengan pose yang nantinya akan tampil dalam film tersebut berdasarkan naskah yang sudah ada. Adapun bentuk dari storyboard meliputi gambar visual, sound effect, dialog, adegan, beserta durasi. Kita masuk ke bagian praproduksi yang pertama, yaitu ada merancang desain karakter. Langkah-langkah dalam merancang desain karakter animasi 2 dimensi adalah sebagai berikut. 1. Pendefinisian karakter berdasarkan peran. Penggunaan karakter berdasarkan peran dikategorikan menjadi 4 karakter, yaitu ada yang namanya karakter utama, pendukung, figuran, dan antagonis. Nah, di sini kalian bisa kan membedakan yang mana karakter utama, pendukung, figuran, dan antagonis? Nah, ini penjelasannya. Yang pertama, tokoh utama. Tokoh utama adalah tokoh yang diutamakan dalam sebuah cerita. Tokoh utama merupakan tokoh yang paling banyak diceritakan dan banyak hadir dalam setiap kejadian. Yang kedua, ada namanya tokoh pendukung atau biasanya sering disebut dengan tirtagonis. Adalah pelaku yang membantu dalam suatu cerita, baik tokoh protagonis maupun antagonis sifatnya. Yang ketiga ada namanya tokoh figuran, adalah tokoh yang mendampingi tokoh utama atau protagonis. Umumnya tokoh figuran bersifat pelengkap dan tidak terlalu memegang peran penting dan hanya mendukung tokoh utama. Dan yang keempat, ini lawan dari tokoh utama atau protagonis, yaitu ada namanya tokoh antagonis. Merupakan tokoh yang identik dengan sifat yang jahat. Nah, kalian bisa kan misalnya di dalam kartun Cinderella. Nah, yang jadi tokoh antagonisnya siapa? Ayo coba tebak siapa? Pasti penyihir. Kalau tokoh utama atau protagonis pasti itu Cinderella. Kita masuk ke bagian yang kedua, ada pendefinisian karakter berdasarkan watak. Nah, di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada white karakter atau karakter putih, yaitu adalah karakter utama atau protagonis yang sifatnya baik hati. Yang kedua yaitu ada black karakter, karakter hitam, yaitu adalah karakter yang suka membuat onar, jahat, atau antagonis. Nah, di dalam cerita pasti ada namanya masalah. Nah, ini adalah tugas dari peran antagonis yang membuat masalah tersebut. Yang ketiga ada namanya gray karakter atau karakter abu-abu. Karakter yang memiliki sifat antara baik atau jahat, karakter atau karakter pendukung. Nah, ini biasanya nih, misalnya temannya si antagonis atau temannya si protagonis. Ini namanya karakter pendukung. Kita masuk ke bagian B, merancang warna tokoh. Proses merancang dan menentukan warna pada tokoh-tokoh kartun menjadi sebuah pekerjaan yang membutuhkan ketelitian dalam hal visualisasi bentuk untuk menjadi suatu karakter. Tujuannya untuk mencegah terjadinya ansinkronisasi antara tokoh karakter dan properti yang kurang menyatu. Misalnya nih,
pada kartun SpongeBob SquarePants, penggunaan warna karakter Patrick sengaja dibuat dengan menggunakan warna merah muda dan karakter SquarePants dibuat dengan warna kuning supaya terjadi perbedaan mendasar di antara keduanya. Jadi kita bisa membedakan nih yang mana Patrick dan yang mana SpongeBob. Kalau SpongeBob yaitu warnanya kuning, kalau Patrick warnanya pink, sedangkan Squidward warnanya hijau dan Tuan Crab warnanya merah. Jadi kita bisa membedakan setiap tokoh karakter animasi. C. Merancang layout. Layout atau tata letak. Di sini layout merupakan usaha untuk menyusun, menata, atau memadukan elemen-elemen atau unsur-unsur komunikasi grafis, baik itu teks, gambar, tabel. Menjadikan komunikasi visual yang komunikatif, estetik, dan menarik. Di sini diperlukan pertimbangan ketika sedang mendesain suatu informasi yang seefektif mungkin. Tujuan utama layout adalah menampilkan elemen gambar dan teks agar menjadi komunikatif dalam sebuah cara yang dapat memudahkan pembaca menerima informasi yang disajikan. Jadi, pembuatan layout ini berguna untuk bagi animator dan pembuatan background akan dimudahkan dalam membuat animasi jika menggunakan layout. Next yaitu bagian D, menggambar karakter. Nah, di sini bagi yang suka menggambar, kemungkinan ini sangat mudah. Pada dasarnya, dalam menggambar karakter dapat melalui dua tahap. Tahapan yang pertama yaitu proses pembuatan karakter. Proses pembuatan karakter dimulai dengan melakukan pengamatan secara langsung ke objek, diikuti dengan membuat sketsa tangan dengan pensil, spidol, atau tinta. Jadi kita membuat sketsa dulu, kita gambar dulu di kertas. Setelah itu, gambaran yang kita buat di kertas, kita lakukan scanning, kita men-scan pada gambar. Jadi gambar yang kita buat di kertas, kita scan. Dan file gambar kita import ke salah satu aplikasi pembuatan animasi, misalnya Adobe Flash. Nah, gambar itu menjadi panduan untuk digambar ulang. Jadi gambar yang telah di-scan tadi dapat kita jadikan panduan untuk menggambar ulang menggunakan tools, misalnya menggunakan pencil tool. Jadi gambarnya kita dari manual dulu, yaitu kita gambar di kertas, terus kita scan, kita ubah gambar manual tadi menjadi gambar digital, terus kita masukkan ke aplikasi Adobe Flash. Nah, gambar itu muncul, lalu kita tebalkan lagi, kita ikuti panduan gambar tersebut. Kita gunakan misalnya pensil tool. Tahapan yang kedua yaitu proses pengeditan gambar karakter. Untuk memudahkan dalam proses pengeditan gambar karakter dengan aplikasi Adobe Flash, misalnya pembuatan animasi, maka gambar tersebut dapat dipisahkan per bagian yang akan digerakkan, misalnya kepala, tangan, kaki, dan sebagainya. Jadi gini, bagi kalian yang ingin membuat objek animasi, misalnya membuat objek animasi manusia, maka bagian-bagian yang ingin digerakkan lebih baik dipisah menggambarnya. Misalnya kita bagian kepala, terus mata kita pisahkan, menggambar mata. Jadi itu layarnya kita pisahkan agar lebih mudah untuk menggerakkannya. Misalnya kita pisahkan layar mata, layar kepala, layar tangan, kaki. Jadi agar kita bisa mengaturnya untuk menggerakkan salah satunya atau semuanya kita bisa digerakkan. Bagian yang terakhir yaitu ada E, menggambar background dan objek lain. Seorang animator dapat menggunakan imajinasi untuk menggambar background dalam berbagai sudut pandang agar gerak tidak terjadi monoton. Nah, berhubungan dengan itu, di sini terdapat beberapa prinsip dalam menggambar latar belakang atau background, serta objek lain yang harus diperhatikan, di antaranya sebagai berikut. 1. Sebuah animasi bisa dikatakan bagus jika diberi suasana lingkungan, sebab lingkungan inilah yang memberikan kesan animasi menjadi hidup. Bagian yang kedua, yaitu menggambar latar belakang. Harus sesuai dengan jalan cerita yang sudah ditentukan sebelumnya dalam storyboard.
Yang ketiga yaitu seorang animator dapat menggunakan imajinasi untuk menggambar background dalam berbagai sudut pandang agar gerak tidak menjadi monoton. Terakhir, yang keempat, untuk membuat background dapat menggunakan sweep 3D yang lebih simpel dan hasilnya dapat langsung diekspor dengan format Shockwave Flash atau HWV. Demikian pembelajaran kita pada hari ini mengenai pembuatan karakter pada aplikasi animasi 2 dimensi. Ibu harap kalian dapat memahami materi hari ini. Semoga kita lekas ke sekolah agar kita bisa mempraktekkan untuk membuat animasi di sekolah. Oke. Akhir kata Ibu ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.